simulasi, tentunya banyak ilmu yang didapat ya. Jadi pengetahuan kita terkait bagaimana nanti simulasi pemungutan dan penghitungan suara di TPS. Jauh-jauh tim Muncang Kadir berhenti lunangin datang itu luar biasa. Kasih aplaus dulu buat Muncang. Ya, harga. Terus begini, ini kan kita sudah menyaksikan dari awal. Tentunya kan teman-teman sekarang bayangkan, oh ayo mah kalau itu bukan trik seorangan sendiri dan sebagainya, yang penting tidak keluar dari aturan yang sudah kita terapkan. Apalagi ada PKP Magistrat ya, nanti silakan di download hampir 400 sekian lembar ya, dibaca ya. Jadi mudah-mudahan nanti itu harus menjadikan pedoman ya dalam bekerja nanti. Di sini tetangga sebelah, pengawas, saksi ya, apa yang sudah kita lakukan yang salah kita sudah punya panduannya, ada satu buat. Nah tadi kan kita langsung pada teknis pungut hitung sudah biasa ya. Pungut hitung itu sudah biasa kita lakukan dalam setiap kali pemilu. Tetapi ada yang spesial di pemilu sekarang, ada Sirekap, dan kita baru pertama kali mengenal aplikasi Sirekap dan harus diimplementasikan di saat pemilu 2024 ini. Nah, tentunya kan ada hal-hal yang menjadi kendala. Bisa saja sinyal, bisa saja cuaca kayak kita gini, tambah parah kan sinyal misalnya. Dan kondisi sekarang ini pun hujan membuat kita menjadi harus berhenti, memindahkan dan sebagainya. Apakah teman-teman pada dasarnya ngerti tadi eta pungut itu? Insya Allah. Insya Allah. Paham ya? Insya Allah. Dia paham? Insya Allah Bu. Ya, nah tentunya pasti yang akan banyak pertanyaan itu terkait dengan Sirekapnya. Kebetulan di sini ada pimpinan kita dari KPU Banten, suhunya Sirekap ya, yang diwakili oleh KPU RI Bapak Tawe, Dr. Ahmad Bento. Mudah-mudahan ini bisa menjelaskan kita, menjawab keraguan-keraguan kita, tadinya sen apal, ngerti jadi ngerti, dan ada yang belum paham bisa langsung ditanyakan kepada beliau. Pada Mas Danang dipersilahkan. Gak apa-apa. Ibu masuk itu jadi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Lita dan Bapak Ibu semuanya yang sudah melaksanakan simulasi pemungutan penghitungan suara hari ini. Alhamdulillah semuanya berjalan lancar ya, walaupun situasinya hujan. Karena ini juga merupakan gambaran real ya, gambaran real pelaksanaan pemungutan penghitungan suara di TPS. Tadi masih ada pemilih yang membawa handphone, itu tidak diperingatkan sama sekali ya, sekalipun tidak dipergunakan itu sebaiknya ada peringatannya gitu ya. Tuh, terus juga tadi masih ada pemilih yang berdiri yang memegang surat suara tapi di bilik suaranya masih penuh ya. Hal-hal yang kecil itu semestinya tidak terjadi. Jadi kasihan, dia udah ngantri lama, udah gitu suruh berdiri pula ngantri di bilik suaranya. Kalau memang bilik suaranya masih penuh, jadi jangan dipanggil dulu, jangan dikasih surat suara dulu. Ya, kalau misalkan biliknya udah kosong baru dipanggil. Dan juga terkait dengan surat suara, itu mestinya dicek dulu, dibuka dulu, biar tidak kesulitan si pemilih dalam membuka surat suara. Dan kita memastikan bahwa surat suara itu tidak robek, apalagi tadi kan ada yang robek. Kalau memang ketahuan robek sebelum dicoblos, itu bisa dicatatkan menjadi surat suara yang rusak gitu. Kayak tadi kan karena itu sudah tercoblos, akhirnya bingung sendiri kan, ini surat suara rusak atau sah atau tidak sah gitu. Tapi kalau ketahuan pada saat kita serahkan kepada pemilih, langsung dimasukkan ke dalam surat suara yang rusak. Itu ya. Terus tadi apa ya, banyak sih beberapa catatan saya.
pengisian sih tadi udah oke lah ya, dan saya pun melihat pengisian C hasil itu untuk yang pemilihan DPR yang partai politik ini butuh waktu, bahkan bisa sama waktunya itu dengan saat membacakan hasil. Nanti ini menjadi catatan saya juga untuk menjadi bahan evaluasi, mudah-mudahan ini bisa ada solusi ke depannya. Terus tadi juga KPPS tidak secara berkala memberikan tata cara pemberian suara, ya. Nanti harus dikasih tahu. Untuk di sini kan sudah terlihat tadi. Mereka jangankan untuk memberikan suaranya, untuk melipat kembali surat suaranya aja kesulitan. Jadi nanti dikasih tahu tata caranya seperti apa. Gitu. Jadi KPPS itu jangan bosen-bosen. Jangan bosen-bosen memberikan informasi, mensosialisasikan bagaimana cara menggunakan surat suara, memberikan suara yang baik dan benar. Masih banyak tadi surat suara yang tidak sahnya, gitu kan? Itu kan bukan berarti indikasi dia memang bertujuan untuk menjadi tidak sah, bukan berarti. Mungkin karena ketidakpahamannya juga, gitu. Mungkin karena dia surat suaranya tidak dibuka secara lebar, akhirnya dia mencoblos tembus ke peserta yang lain, gitu. Padahal dia ada juga yang tujuannya memang dia akan mencoblos itu, si caleg itu, tapi karena tidak dibuka lebar akhirnya menjadi tidak sah karena mencoblosnya ke surat suara ke kolom peserta yang lain. Jadi itu harus disampaikan. Setidaknya kalaupun kita tidak membuka lebar-lebar, dikasih tahu Bapak Ibu di dalam bilik suara itu surat suaranya dibuka secara lebar, biar tidak tercoblos lebih dari satu, ya, disampaikan. Terus terkait dengan penggunaan Sirekap, pertama, cara pengambilan foto itu tidak perlu memilih halaman pada pemilihan apa. Tadi beberapa ada yang mencoba dengan memilih halaman. Kemungkinan salah memilih halaman itu bisa terjadi, dan tadi banyak yang kejadian, ya saya. Jadi cukup begitu login kebuka itu ada tanda foto, bisa dibuka di aplikasinya masing-masing. Di pojok bawah sebelah kanan itu ada gambar foto. Tinggal diklik aja, tidak perlu memilih jenis pemilihannya apa. Makanya tadi yang saya tunjukin barcode di sebelah kanan pojok atas itu adalah menunjukkan kemana dia akan masuk nantinya hasil fotonya, ke jenis pemilihan apa dan halaman berapa. Kita tidak perlu memilih, itu udah otomatis gitu. Tadi banyak diperagakan yang dia dikasih tahu dengan cara memilih halaman, nggak taunya itu halaman 3 yang dipoto halaman 8, akhirnya salah gitu. Terus juga terkait dengan pengelolaan saksi, pengelolaan KPPS, itu kan belum diperagakan ya tadi. Nanti coba diisi. Walaupun nanti di rumah dicoba-coba siapa aja diisi nggak masalah. Dicoba. Terus daftar hadir itu harus dimasukkan ke dalam Sirekap. Ya. Terus C salinan. Tadi belum sampai ke C salinan. Salinan itu dibuat hanya diberikan untuk masing-masing jenis pemilihan itu 1, ya kan Bu? Di PKPU-nya seperti itu 1, dan nanti diisi sesuai dengan C hasilnya. Di dalam T1 salinan itu tidak ada teli, hanya memindahkan jumlah-jumlah angkanya, tidak ada teli, makanya halamannya pun lebih sedikit dari C hasil yang dipoto, yang plano. Terus nanti itu digandakan. Nah, terkait dengan proses penggandaannya ini mekanismenya seperti apa? Kalau gambaran orang pusat itu ya memang itu harus ada fasilitas untuk penggandaan di TPS, baik itu printer ataupun scan yang bisa nge-print. Kalau Sirekapnya bisa selesai digunakan, salinan C hasil salinan itu bisa diambil file PDF-nya dari Sirekap, gitu. Tidak perlu lagi mendownload aplikasi Can Scanner. Yang tadi dibahas-bahas dengan penggunaan Can Scanner itu bisa lebih optimal, gitu kan. Di Can Scanner
di print gitu kan, yang aslinya tetap ada di KPPS, yang aslinya itu sebelum digandakan, sebelum ditanda itu harusnya jangan dulu ditandatangani gitu. Jadi yang ditandatangani itu kalau udah ada semua lengkap itu baru ditandatangani gitu. Sekalian saya mau mereview apa yang saya pernah sampaikan pada saat bintek terkait dengan apabila ada kesalahan pengisian. Saya waktu saat bintek itu kan hanya menyampaikan titip X gitu kan, diisi sama itunya yang benarnya, lalu dicatatkan di kejadian khusus. Kalau sekarang itu ditambah dengan ada parapnya, tapi parap itu harus di luar kotak angka, jangan di dalam kotak angka, di luar kotak angka. Kalau yang bagian tengah mungkin bisa di atasnya, kalau yang samping kiri samping kanan itu bisa di samping kirinya atau di atasnya. Yang pasti jangan di dalam kotak angka-angkanya, karena itu akan mengganggu pembacaan aplikasi nanti. Itu lagi ya tadi yang saya lihat itu, yang halaman 1 dengan halaman terakhir itu dipisah. Kalau untuk pilpres kan cuma 3 lembar gitu kan, itu bisa dua-duanya dibuka, tiga-tiganya dibuka, jadi masyarakat pun bisa melihat lah gitu kan secara langsung yang pilpres itu. Jadi terkait dengan jumlah DPT sebelum dilakukan pembacaan surat suara sah dan tidak sahnya itu kan bisa sambil diisi DPT berapa, terus pemilih yang hadir itu bisa langsung diisi juga dengan dasarnya adalah daftar hadir. Yang menggunakan hak suara itu bisa dilihat dari daftar hadir DPT, daftar hadir DPT yang hadir itu berapa, laki-laki berapa, perempuan berapa. Karena di daftar hadir nanti itu kan ada jumlah per lembarnya ya, udah dibantu dengan jumlah per halaman gitu. Nanti tinggal dibaca halaman paling terakhir jumlah laki-laki dan perempuannya berapa, itu bisa langsung dimasukkan ke dalam C hasil. Begitu juga yang DPTB, DPK sama, acuannya adalah ke dalam daftar hadir. Terus jumlah surat suara yang digunakan, begitu kotak suara dituangkan dan dihitung, selesai dihitung kan sudah ketahuan surat suara yang digunakan itu berapa. Di halaman 1 sudah bisa langsung diisi juga. Kayak tadi kan halaman 1-nya mana yang pilpres, ternyata ada di tumpukan di tengah kan, dan kondisinya masih kosong, yang semestinya itu bisa diisi sejak awal gitu ya. Jadi ya nggak apa-apa, makanya tadi saya biarkan aja dulu gitu, biar ada perbandingan gitu. Nah pas begitu kita masuk di yang penghitungan untuk DPR itu kan bisa lebih memudahkan gitu ya. Yang DPR itu kan banyak halamannya, mungkin dengan simulasi yang seperti tadi itu bisa ditularkan nanti kepada KPPS, bisa dibagi langsung, terus dikasih keterangan note di atasnya, kelompok ini adalah partai apa sampai dengan partai apa, atau nomor partai berapa sampai dengan nomor partai berapa. Tadi kan bisa membantu ya, bisa membantu, oh ini ada di halaman berapa, ini di nomor berapa gitu kan, di kelompok mana. Nah yang halaman terakhir terkait dengan pencatatan suara tidak sah, itu tadi harus terpisah, makanya nggak perlu membuka-buka lagi kan gitu, tinggal dibagi si petugas KPPS pencatatan itu gitu kan. Kalau untuk yang pilpres petugas pencatatan itu kan bisa berdua berdampingan. Nah untuk DPR artinya kan dia masing-masing punya peran sendiri-sendiri. Mungkin evaluasi dari saya itu Bu yang bisa saya sampaikan. Kalau memang mau ada hal-hal yang perlu kita diskusikan, monggo, mudah-mudahan saya bisa jawab. Pak, maaf Pak, boleh nanya Pak? Ya silakan. Mudah-mudahan ini sangat bagus sekali, dan tentunya banyak pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman PPK dan PPS yang kami sampaikan. Mumpung ada kesempatan, kami silakan yang mau bertanya. Ya Pak, maaf Pak. Ya, silakan. Terkait itu ya, mohon maaf nih, saya mewakili calon KPPS ya. Oh siap. Mohon maaf, terkait penulisan. Apakah semua di kolom itu wajib pakai digital kalkulator itu? Satu itu ya, karena tadi ada kejadian. Yang kedua, di nama-nama saksi di Sirekap itu, apakah yang saksi ada di situ itu kita tulis per orang-orangnya semua gitu, yang ada di ruangan itu, di apa tuh, di Sirekap itu Pak. Terima kasih, cuma itu 2 Pak. Terkait dengan tata cara penulisan angka-angka dalam C hasil,
halaman 1 itu tidak harus digital. Oh, Tidak harus ya. halaman 1 nggak usah. Halaman 1. Tapi kalau mau menuliskan dengan angka-angka digital itu lebih baik. Gitu. Bisa terima doang baru pasti. Ya. Itu pasti bisa dibaca asalkan penulisan angka-angkanya itu standar lah ya, standar. Karena kan di dalam C hasil itu juga kan banyak angka-angka yang bisa kita tiru. Kayak misalkan nomor caleg. Nomor caleg kan 1 sampai dengan 10 misalnya. Apalagi untuk DPRD provinsi itu kan caleg di sini itu 12 kursi ya. Iya kan 12 kursi. Artinya kan 1 sampai dengan 10 jenis angka-angkanya itu kan bisa kita tiru dari itu. Angka 9 seperti apa, angka 2 seperti apa, tinggal kita niru aja ke situ. Itu untuk halaman 1. Halaman 1 ya, Iya. halaman 1. Dan di halaman perolehan suara sampai dengan perolehan suara sah dan tidak sah itu ada 2 jenis angka yang Angka dituliskan. digital ya. Di kolom jumlah setiap baris itu boleh dengan angka biasa, tidak perlu digital. Tapi yang di perolehan suara sah itu wajib digital. Gitu. Terus tadi apa ya? Yang di Sirekap itu saksi-saksi itu. Oh, saksi-saksi. Ada Saksi itu kan bisa boleh lebih dari 1. Ya. Itu sepanjang dia membawa surat mandat, masukkan surat dalam mandat. Sirekap. Iya, surat mandat. Masukkan dalam Sirekap. Tapi yang ada di dalam TPS itu hanya 1 masing-masing peserta pemilu. Kalaupun dia mau ada 2 nanti sifatnya bergantian. Yang di dalam lokasi TPS itu hanya 1 di setiap jenis pemilihan. Sekalipun kursinya ada yang kosong ya. Jadi tetap hanya 1. Saksinya boleh 1 aja. Hanya 1 aja. Sekalipun kursinya misalkan saksi yang lain tuh nggak hadir gitu. Tapi untuk saksi misalkan saya dari Partai Golkar misalkan, saya datang berdua. Walaupun partai-partai lain nggak hadir ya, tetap yang ada di dalam TPS itu Lingkungan TPS itu hanya 1. Gitu. Siapa tahu kan beriringnya jalan pelaksanaan partai lain datang saksinya. Gitu kan. Kita juga harus memberikan hak akses yang sama, fasilitas yang sama pada Hanya semua. wajib mandat ya Pak ya. Siap. Ya, Yang terima kasih Pak. mempunyai mandat. Kalau misalkan ada saksi datang tapi dia tidak membawa mandat, dia boleh menyaksikan tapi di luar TPS. Di luar TPS. Dan dia tidak berhak mendapatkan salinan C hasil. Bagaimana dengan hak mereka? Karena mereka harus mendapatkan C hasil. C hasil yang bagi peserta pemilu yang tidak membawa mandat saksinya itu bisa mengambil di PPS. Kalau memang pelaksanaan penghitungan suaranya sudah selesai di PPS ya. Jadi tetap sebanyak peserta pemilu C hasil itu harus disediakan sekalipun tidak ada saksinya. Kalau misalkan nggak ada saksinya pada saat selesai penghitungan suara, maka C hasil salinannya itu disisipkan di PPS. Ditunggu sampai dengan misalkan sebelum menjelang rekapitulasi di tingkat kecamatan. Kalau memang sampai dengan menjelang rekapitulasi di kecamatan juga tidak ada, maka C hasil salinan itu dikasihkan ke PPK. Siapa tahu dia pada saat nanti di rekap PPK dia meminta itu. Sepanjang dia membawa surat mandat, kasih. Gitu. Seperti itu. Siap. Terima kasih Pak. Ya. Ada lagi? Cukup? Ya. Itu untuk sedikit masukan ya. Untuk penggunaan Sirekap tadi kan sudah dipraktekkan ya. Ketika memotong form C itu kan ya, form hasil itu hasilnya itu tidak langsung ada Pak, tetapi kita harus ngedit dulu secara manual. Itu mudah-mudahan kedepannya ketika memang kita mengupload form hasil itu, mudah-mudahan kedepannya itu hasilnya itu sudah langsung otomatis itu Pak. Karena penggunaan angka pun kita sudah menggunakan angka digital. Kali ini kita menggunakan angka digital masih tidak bisa terbaca gitu. Oke. Siap. Ada lagi Kang? Cukup. Terima kasih ya Kang ya atas masukannya. Cuma ya itu tadi, memang ini nggak saya sampaikan dari awal. Jadi penggunaan aplikasi Sirekap yang uji coba hari ini yang kita terima sama-sama, aplikasinya itu pertama memang masih yang uji coba. Terus untuk
pelaksanaan simulasi ini memang tidak 100% hasil pembacaannya itu dibenarkan. Hasil pembacaannya. Tujuannya untuk apa? Biar kita sama-sama belajar bagaimana pada saat nanti jika terjadi perbedaan angka, itu mengajarkan itu, bagaimana cara mengeditnya kan. Yang pasti tujuannya kita membangun Sirekap dengan berbagai jenis formulir yang sudah kita rancang. Tentunya ini tujuannya adalah begitu kita foto itu hasilnya itu sudah terbaca dan kita tidak perlu mengedit. Itu kan? Ya. Itu memang tujuannya kita itu. Gitu. Makanya teredit Iya. Ya, jadi beras waktu juga kan ya. Kalau kita harus jadi gini, edit manual bukan masalah memakan waktu atau tidaknya, Kang. Karena KPPS itu wajib memastikan bahwa data-data itu benar isinya. Ada kekeliruan ataupun tidak ada kekeliruan, wajib memverifikasi itu. Cuma kalau memang tidak ada kekeliruan, kita kan langsung dilihat oke, submit gitu kan. Tetap Kang, walaupun tidak ada kekeliruan, KPPS itu wajib memverifikasi. Harus melakukan itu gitu. Cuma tidak harus mengedit. Gitu. Jadi tetap semuanya juga akan muncul tuh potongan-potongan informasinya. Misalkan DPT, nanti akan muncul tuh hitungan itunya, DPT-nya. Di atasnya ada bahwa ini adalah informasi terkait dengan jumlah DPT. Tinggal angkanya disesuaikan dengan yang hasil potongan foto itu dengan angka yang muncul hasil pembacaan Sirekapnya. Kalau memang itu sudah betul, ya kita tidak perlu mengedit kan. Tapi kita wajib memverifikasi. Dengan membuka itulah artinya kita memverifikasi. Gitu, karena ada kewajiban kita harus memverifikasi. Insya Allah karena KPU juga tidak mau sia-sia Kang membangun Sirekap ini dengan menggunakan anggaran yang cukup besar pastinya. Bukan hanya aplikasi Sirekapnya, karena perangkat-perangkat pendukungnya itu membutuhkan biaya yang besar. Gak mungkin kita membuat aplikasi asal jadi tidak ada manfaatnya gitu kan. Karena kita ada dua mengenai tinta antara pulpen dengan spidol kecil, Pak. Ya, oh iya betul. Terusan ketika penulisan di surat suara jangan sampai menggunakan spidol kecil. Iya betul, itu salah satu catatan saya, betul. Spidol itu bisa digunakan untuk di pengisian pom-pom yang lain. Ya. Saya rasa untuk di desa ini kita yang dekat dengan pasar aja kewalahan untuk mencari spidol itu, Pak. Jadi toh baiknya kita ketika penulisan dalam surat suara itu menggunakan pulpen saja. Ketika penulisan di rekap itu menggunakan spidol. Kalau udah biru, kesananya biru. Kita baru 2 tingkatan saja spidol udah habis. Iya. Iya, betul. Itu lupa tadi. Catatan saya itu. Jadi gitu ya, Bapak Ibu. Di dalam kelengkapan KPPS itu ada bolpen, ada spidol. Spidol sekarang itu hanya spidol kecil ya, tidak menulis di dalam C hasil plano. Ya, jangan digunakan dalam penggunaan surat suara. Dan juga bahayanya apabila kita menulis dengan spidol, kalau penekanannya lebih tinggi, itu akan merusak surat suara. Itu ya Kang ya. Ada lagi tidak sepakat dengan C hasil, dia harus menuliskan C keberatan, ya, bukan kejadian khusus kalau dia C keberatan saksi. Dia harus menuangkan keberatannya apa di situ. Lalu dicatat juga di C kejadian khusus, karena dia tidak mau tanda tangan di C hasil. Begitu juga PTPS. Kalau PTPS dia tidak mau tanda tangan di C hasil, dicatatkan juga. Tapi dicatatkan juga bahwa ada PTPS atas nama siapa tidak bersedia menandatangani C hasil. Waalaikumsalam. Penutupannya Pak ya. Ya. Closing statement gitu. Pertama masih Sirekap Pak. Ya. Tadi berbicaranya kan kita yang sudah laksanakan teknis lah gitu. Tapi yang dikhawatirkan ini yang kendala sinyal Pak. Ya. Nah itu gimana solusinya? Apa Dengan Sirekap, apabila hari ini adalah hari pemungutan suara, Sirekap itu harus sudah login kemarin.
apabila besok hari pemungutan suara, hari ini harus sudah dalam keadaan on. Artinya kan kita bisa nyari sinyal tuh, biar kita udah bisa login. Jadi H-1 itu Sirekap itu harus sudah bisa login. Sudah dalam keadaan login. Kalau udah login, jangan di log out. Udah biarin aja, login aja, gitu. Nah, pada saat penggunaannya nanti kalau misalkan nggak ada sinyal, dia kan udah kondisi login ya. Nanti dipoto aja dulu semua, foto, dilihat detailnya. Detailnya itu kalau dia memang sudah masuk detailnya, udah biarin aja dulu. Kayak tadi juga kan saya mensimulasikan seperti itu ya Teh ya. Foto aja dulu semua, foto, di detailnya kelihatan. Nah, udah kelihatan detail kan? Kalau udah kelihatan detail, udah tinggalin aja dulu, foto yang lain sampai dengan selesai, gitu. Karena dia sebetulnya yang butuh untuk sinyal itu pada saat dia mensubmit. Kita sampai dengan mengirim hasil detail itu, hasil verifikasi itu masih bisa sekalipun tidak ada sinyal, gitu. Pada saat submit baru kita nyari posisi yang ada sinyal. Artinya kalau pada saat di TPS itu tidak ada sinyal, C hasilnya itu tidak bisa diproduksi melalui Sirekap. Salinannya, C hasil salinannya itu. Terus tadi apa kan? Bilik suara.